Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Aisyah Nur Hanifah, NIM 1952111078 dari MBS 6C. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bisnis plan Gam Jajib. Untuk produk saya sendiri, yakni usaha yang kami jalankan berkaitan dengan makanan ringan yang bisa digunakan sebagai camilan ataupun makanan yang bisa digunakan untuk pendamping nasi, yakni gamjajib. Gamjajib ini berasal dari bahasa Korea, gamja yang berarti kentang dan jip yang berarti keripik. Karena identik dengan kriuk-kriuk sehingga produk kentang Mustafa ini akan kriuk saat dimakan, kami mengambil nama gamjajib. Walaupun kentang ini bukan sejenis keripik ya. Kemudian lokasi. Untuk lokasinya sendiri diproduksi di tempat kami, yakni di Desa Ngariboyo, RT 1 RW 3 Kabupaten Magetan. Selain itu, strategi yang akan dilakukan yakni menambah varian level kepedasan, bahan dasar dan varian menu yang ditawarkan, memberikan pelayanan yang ramah kepada setiap konsumen, dan tentunya akan mempertahankan kualitas makanan serta mempertahankan produsen yang dimiliki agar cita rasa makanan yang dihasilkan tetap konsisten. Kemudian pendahuluan. Tentang Mustafa ini sudah sejak dulu ada, bahkan pada zaman Soekarno. Tentang Mustafa ini berasal dari Soekarno yang selalu dibuatkan resep kentang yang kokinya bernama Mustafa. Kemudian Soekarno meminta di mana kentang Mustafa. Dengan begitulah kentang Mustafa ini beredar luas di masyarakat. Dan juga Indonesia adalah penikmat kentang yang banyak. Sesuai yang dilakukan Jin Giso, Managing Director PT Calvin Wingswood, mereka meneliti bahwa pertumbuhan Indonesia ketika minat dalam konsumen kentang itu mengalami pertumbuhan dengan baik. Kemudian untuk visi misi Gamjajib sendiri ini menciptakan dan membangun usaha produksi kentang Mustafa yang bermutu dan berkualitas dan bersahabat, kemudian dapat menguasai pasar Indonesia tentunya. Misi untuk misi sendiri adalah menjalin kepuasan dan kepercayaan dengan pelanggan, menjaga dan menjamin kualitas bahan produksi, membuat inovasi rasa guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah membuat harga jual yang dapat dibeli oleh semua kalangan. Untuk analisis strategis sendiri, untuk analisis eksternal, yakni pelanggan. Pelanggan karena sebagai pangsar bagi produk Gamjajib sendiri, maka kalangannya adalah berusia 7 tahun ke atas yang suka makan camilan dan sedang mencari lauk makan yang renyah guna untuk mengikuti tren. Kemudian analisis kompetitor. Kompetitornya merupakan beberapa pesaing usaha yang memiliki barang atau jasa yang sama. Kompetitor dianggap sebagai resiko yang harus ditaklukkan agar usaha yang dijalankan mendapatkan keuntungan. Tentunya untuk meningkatkan keuntungan kita akan selalu memberikan barang atau produk yang bermutu juga mengedepankan kualitas. Analisis pasar. Yang pertama segmentasi pasar atau segmenting. Untuk itu kita menyasar pada kalangan masyarakat, baik orang dewasa ataupun anak-anak yang menyukai camilan atau bisa disandingkan juga dengan lauk makanan. Kemudian target pasar adalah semua kalangan yang ada di semua daerah. Melalui media sosial kami dapat memperluas target pasar ke berbagai penjuru daerah. Kemudian pasar, posisi pasar atau positioning. Untuk itu kami ingin melakukan pemasaran ini juga melakukan media sosial, melalui media sosial. Serta kami akan membuka peluang untuk para reseller yang akan bergabung dengan usaha ini sehingga akan memperluas jaringan pemasaran. Dan kami juga akan lebih fokus pada penjualan melalui online atau menggunakan media sosial yang sedang tren-trennya saat ini.
Kemudian analisis lingkungan, faktor ekonomi. Industri makanan dan minuman diproyeksi masih menjadi salah satu sektor andalan penopang pertumbuhan manufaktur dan ekonomi nasional. Maka dari itu, industri makan ringan atau camilan memiliki peluang untuk terus berkembang ke depannya. Faktor sosial budaya, ini menjadi salah satu industri yang mampu menyerap tenaga kerja, sehingga bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kemudian teknologi, kecanggihan dan perkembangan teknologi mempermudah para pelaku usaha untuk memasarkan produk ke pasar. Kemudian faktor hukum, setiap pelaku usaha wajib untuk mengurus izin edar pada produk terlebih dahulu kan. Jadi seterusnya kami akan berkembang dan berproses menuju usaha yang lebih baik. Kemudian analisis internal. Untuk analisis internal adalah kekuatan modal. Modal usaha biasanya berawal dari modal bersama. Kemudian bisa juga setelah sekiranya perkembangan usaha kami semakin meluas, kami akan meminjam dana ke bank. Untuk produksi atau operasi, memiliki proses produksi yang sangat panjang, bahan-bahan yang digunakan dalam proses produksi dipilih juga yang terbaik kualitasnya, dan mutu produk ini sangat terjamin. Variasi yang beragam juga tentunya, dan kami tidak akan mengandung atau menggunakan bahan pengawet sedikit pun. Dan diperhatikan juga tanggal produksi juga tanggal kadaluarsanya. Untuk sumber daya manusianya, memperhatikan karyawan dalam hal produksi agar kualitas terjamin dan bermutu. Untuk selanjutnya adalah analisis SWOT. Untuk strength, produk yang kami miliki adalah mempunyai berbagai varian rasa, harganya murah atau sesuai pasaran, kemudian bahan baku mudah dicari, kemudian kualitas terjamin, dan cocok untuk pencinta keripik. Untuk kelemahannya, produk ini mudah hancur, kemudian bertahan kurang lebih 2 bulan. Untuk peluangnya, media sosial sebagai sarana pemasaran atau untuk pangsa pasar untuk produk Kang Jadip ini. Kemudian bisa dijual sebagai reseller. Ancamannya, pesaing yang menjual produk yang sama semakin banyak. Kemudian konsumen akan sedikit lebih bosan karena dengan produk-produk yang semakin banyak, semakin bermacam-macam, kemudian hal itu menjadi ancaman tersendiri bagi produk ini. Rencana pemasaran, segmenting. Produk ini menyasar pada semua kalangan masyarakat, baik dewasa ataupun anak-anak. Untuk targeting, target pemasarannya adalah para penggemar camilan dari berbagai kalangan. Untuk positioning, untuk mempertahankan cita rasa yang enak, kemudian kami menjual dengan harga yang terjangkau yang bisa dibeli oleh semua kalangan masyarakat. Untuk strategi marketing mix adalah produk, promotion, price, dan place. Untuk produk adalah kentang Mustafa atau kentang balado sendiri yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Kemudian promosi, yakni menawarkan ke toko-toko warung ataupun toko serta pemasaran lewat media online. Kemudian harga produk yang dijual adalah terjangkau mulai dari 12.500 per pouchnya. Kemudian tempatnya ada di wilayah Magetan, Karanganyar, Sukoharjo, dan sekitarnya, serta secara online di marketplace. Untuk rencana organisasi dan manajemen, nama usahanya adalah Gang Jadip, untuk pemiliknya adalah Denny, alamatnya di Desa Mariboyo, kemudian bentuk usahanya adalah UMKM, jumlah SDM-nya adalah 3. Kemudian ini adalah timeline kegiatannya, mulai dari produksi, penjualan, kemudian evaluasi, kemudian pembuatan laporan, diperkirakan sampai 4 bulan. Kemudian adalah rencana produksi dan operasi. Manfaat dan kegunaan produk adalah untuk bisa dinikmati sebagai cemilan ataupun membantu menahan lapar. Kemudian praktis untuk berpergian. Kemudian peralatan dan bahan baku adalah
seperti kompor, penggorengan, blender, dan lain-lain. Bahannya adalah utamanya adalah kentang tentu saja, kemudian bawang merah, bawang putih, bumbu-bumbu seperti itu. Kemudian proses produksinya adalah pertama dikupas, kemudian kita potong, kemudian rendam atau dengan air hangat, kemudian goreng, lalu kita bumbui sesuai selera pedas manisnya ataupun level level kepedasannya. Untuk rencana keuangan bisa dilihat ya, total biayanya adalah 913.000. Untuk total biaya per bulannya adalah 448.000 rupiah. Kemudian biaya pokok penjualan kami ingin mengambil harga 3.500, keuntungan 3.500 maksudnya. Jadi adalah harganya menjadi 12.500. Untuk analisis keuntungan yakni 39,5%. Untuk titik impas BEP per unitnya 80 dan BEP rupiahnya adalah 989.583.000. Kemudian untuk investasi atau modal awalnya kita dapatkan dari kelompok membayar iuran yakni 305.000 yang kita positifkan menjadi 350.000 dan 1.050.000 untuk modal awal yang kita dapatkan. Untuk payback periodnya 8,9 atau 10 bulanan. Untuk NPV-nya yakni 6.450.000 yang mempunyai nilai positif, maka investasi ini layak atau dapat diterima. Kemudian adalah bisnis model kanvasnya. Untuk key partnership adalah pemasok bahan baku kentang, pemilik toko oleh-oleh, dan lain-lain. Kemudian key activities-nya adalah menawarkan produk, mendata pesanan yang masuk, memproduksi barang pesanan, mengirim pesanan. Untuk key resources adalah human resources dan pegawai bagian pemasaran. Untuk value proposition adalah bahan baku yang berkualitas, berbagai macam varian, kepuasan rasa yang mewah, dan harga yang ramah, kemudian kemasan yang menarik. Untuk customer relationship-nya adalah promosi, diskon, kemudian testimoni, dan lain-lain. Untuk customer segment adalah berbagai kalangan konsumen yang umurnya 10-50 tahun. Untuk channel sendiri adalah sosial media, toko oleh-oleh, dan reseller. Untuk cost strukturnya adalah biaya bahan produk, gaji pegawai, proses pengolahan, biaya promosi, biaya kemasan, dan packaging. Revenue stream-nya adalah keuntungan penjualan produk tentang Mustafa dan penjualan online. Kemudian ini adalah aktualisasi saat kita melakukan bazar kemarin. Kemudian mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.